Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Hakim dari jurusan Pendidikan Fisika Untirta angkatan 2019. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengaruh social distancing terhadap penyebaran virus corona. Video kali ini dibuat untuk memenuhi nilai tugas dasar-dasar komputasi dengan dosen pengampu Pak Asep Saifullah, SPD MSI. Yuk simak video berikut ini. Audio Jungle. Oke, langsung saja kita mulai. Pengaruh social distancing terhadap mitigasi coronavirus oleh Ahmad Nur Hakim dengan NIM 2280190033. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan bahwa wabah COVID-19 sebagai sebuah pandemi global karena penyebarannya yang begitu cepat. Nah, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 merupakan sebuah singkatan dari Coronavirus Disease 19 yang merupakan sebuah penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan karena disebabkan oleh suatu virus. Nah, virusnya ini namanya coronavirus. Nah, di mana coronavirus merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Dan di Indonesia sendiri sudah terdapat 2 kasus pertama positif pada awal Maret 2020. Selanjutnya ada tanda dan gejala COVID-19. Nah, seperti teman-teman bisa melihat pada gambar tersebut, bahwa virus biasanya dimulai dengan demam, kemudian batuk kering, lalu setelah 1 pekan mengakibatkan yang namanya sesak napas. Nah, tahap awal biasanya ditandai dengan demam yang suhunya itu berkisar lebih besar dari 38 derajat Celcius. Nah, terus dilanjut dengan gejala pernapasan seperti batuk, sesak napas, pilek, badan lemah, tidak enak badan, mual atau muntah, diare, bahkan sakit kepala. Nah, tahapan itu dilanjut dengan tahapan lanjut di mana semua gejala tersebut ditambah dengan yang namanya radang paru-paru dan bronkitis. Nah, selanjutnya ada rantai penularan COVID-19, di mana ini merupakan rantainya. Suatu virus bisa menular jika rantai ini semuanya terpenuhi. Yang pertama ada agen infeksi. Agen infeksi ini merupakan manusia yang positif corona. Selanjutnya ada reservoir. Reservoir ini tempat virus ini tersimpan. Nah, tempat keluar. Biasanya tempat keluar ini ingus, air ludah, dan darah. Nah, selanjutnya ada cara penularan. Nah, cara penularan dari COVID-19 ini merupakan kontak langsung dengan virus atau benda-benda pembawa. Nah, tempat masuk ini semua lubang di tubuh kita. Contohnya seperti hidung, mulut, dan mata. Lalu ada penjamur rentan, di mana penjamur rentan ini manusia tidak bergejala tapi membawa virus. Wah, segitu bahayanya ya teman-teman. Terus gejala yang ditimbulkan juga nggak main-main karena menyerang yang namanya sistem pernapasan. Lalu pasti teman-teman bertanya, ada nggak sih cara menyembuhkan dari penyakit COVID-19 dan vaksinnya udah ditemuin atau belum? Jawabannya adalah belum ditemukan teman-teman. Nah, belum ditemukan vaksin untuk melawan virus ini. Namun semakin beriringnya waktu, virus ini pasti selalu membelah diri. Lalu bagaimana caranya? Nah, jawabannya adalah dengan melakukan yang namanya social distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, social distancing ini menurut jurnal yang saya dapatkan, dia melakukan dengan 4 cara. Yang pertama, menutup sekolah. Yang kedua, tidak hadir di tempat kerja atau bekerja dari rumah. Yang ketiga, peningkatan sistem isolasi. Dan terakhir, pengurangan kontak masyarakat. Pada kurva ke-1 mengilustrasikan pertumbuhan kasus-kasus sebelum aktivasi intervensi dan bagaimana aktivitas strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian. Selanjutnya ada kurva 2 dan 3. Nah, pada kurva ini menyajikan
kurva epidemi untuk kasus infeksi dengan penundaan aktivasi 1 dan 5 minggu masing-masing. Untuk skenario penundaan aktivasi singkat ini, kedua interferensi yang kuat mengasumsikan bahwa strategi interferensi yang kuat ini dilanjutkan tanpa batas waktu. Pada kurva keempat menunjukkan bagaimana social distancing yang kuat dengan menggabungkan semua langkah-langkah tersebut dapat mengurangi infeksi pada orang tua hampir menjadi 0. Pada kurva kelima, kurva ini mengilustrasikan skenario COVID-19 yang lebih kompleks yang melibatkan memulai dan menghentikan social distancing. Nah, pada selanjutnya kita akan membahas yang namanya grafik. Nah, di mana yang kita ketahui bahwa perkembangan suatu virus ini bukan merupakan perkembangan linear, melainkan merupakan perkembangan eksponensial. Nah, di sini sudah ada data di mana N1 merupakan kasus pertama berjumlah 100, P peluang orang terkena yang namanya coronavirus yaitu sekitar 0,01, R non SD ini merupakan rata-rata orang bertemu ketika tidak diterapkan yang namanya social distancing. Sementara RSD ini adalah rata-rata orang bertemu ketika diterapkan yang namanya social distancing. Nah, di sini kita ingin melihat dari hari ke berapa, pasien non SD-nya berapa, pasien SD-nya berapa, sama fasilitas kesehatan yang terdapat. Kita buat sampai 91. Nah, lalu kita masuk ke persamaannya, di mana pada pasien non SD sama dengan buka kurung 1 ditambah buka kurung P dikali dengan R non SD tutup kurung dipangkatkan dengan N1 tutup kurung dikali dengan N1. Ini dipangkatkan dengan hari ke berapa lalu dikali dengan N1 tutup kurung. Nah, di sini yang tidak berubah ada R-nya. Kita kasih dolar. Lalu P dan N1. Didapatkan 150 pada hari pertama. Kita tarik sampai hari ke 29. Hari ke-14. Nah, kita mendapatkan 29.192 orang pada hari ke-14. Di mana ini merupakan puncak dari jika tidak diterapkan yang namanya social distancing. Nah, selanjutnya kita akan membuat yang namanya grafik pasien SD-nya atau pada saat diterapkan yang namanya social distancing. Sama dengan buka kurung 1 ditambah buka kurung P dikali dengan RSD tutup kurung dipangkatkan dengan hari tutup kurung dikali dengan N1 tutup kurung. Enter. Nah, pada persamaan kali ini yang gak berubah juga sama, yaitu ada P-nya lalu R serta N1-nya. Kita tarik garisnya sampai hari ke-45. Nah, pada hari ke-45 didapatkan bahwa pasien
pada saat diterapkan yang namanya social distancing ini sebanyak 7.289. Nah, ini beda jauh banget kan sama yang namanya pada saat diterapkan social distancing. Nah, di mana 7.289 ini merupakan puncaknya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ngerapihin grafik yang teman-teman buat, lalu membuat komanya itu menjadi 2 angka di belakang koma. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, lalu fasilitas kesehatan yang kita punya ternyata hanya bisa menampung 8.000 pasien. Kita tarik sampai bawah. Nah, untuk total kasusnya bisa teman-teman lihat. Kita naikin ke atas. Kelebihan. Enter. Lalu geser ke kanan aja, teman-teman. Nah, jumlah kasusnya tidak sama tapi hampir mirip, yaitu kita genapin menjadi 150.000 kasus. Jadi data yang kita punya ini 150.000 kasus total ya teman-teman. Nah, fasilitas kesehatannya seperti ini. Lalu kita buat grafiknya, kita blok. Insert, scatter, lalu pilih. Yap, seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar sekarang, bahwa kurva 1 ini cenderung lancip atau pada saat kasus tidak diberlakukan yang namanya social distancing. Periode waktunya juga terbilang cukup cepat. Sementara yang satunya, jumlah kasus tertingginya itu lumayan tidak terlalu tinggi dan kurva cenderung landai. Dan periode waktunya lama. Lantas, kita harus yang namanya memperlambat atau flatten the curve. Jadi di mana kurvanya ini kita landain. Nah, dengan cara apa? Dengan cara teman-teman melakukan yang namanya social distancing. Karena jika teman-teman lihat pada kurva ke-1 ada beberapa grafik yang melampaui yang namanya fasilitas kesehatan. Di mana fasilitas kesehatan yang kita punya tidak bisa menampung pasien yang begitu banyak. Alhasil, banyak pasien yang meninggal dan tenaga medis kewalahan. Sementara pada kurva yang diberlakukan yang namanya social distancing, semua pasien dapat tertangani dan dapat diurus dengan secara maksimal. Sehingga pasien yang meninggal juga lebih sedikit dibanding pada kurva ketika tidak diberlakukan yang namanya social distancing, teman-teman. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.